memberikan kontribusi terhadap masyarakat Sidendeng Rapang dengan berbagai polarisasi gerakan yang selama dilakukan untuk bersilaturahmi, berjabat tangan, bertemu dengan seluruh warga masyarakat Sidendeng Rapang. 2 periode beliau menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan suara yang sangat signifikan. Pada tahun 2014 beliau mendapatkan suara 18.000 dan mengantarkannya sebagai perwakilan masyarakat Sidendeng Rapang di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 5 tahun kemudian dengan kerja ikhlas, kerja keras, kerja sama dan kerja tuntas yang dilakukan selama ini, pada akhirnya tahun 2019 dari suara 18.000 terangkat menjadi 34.000, artinya pemahaman naik 100%. Itu menandakan bahwa beliau merupakan sosok yang sangat dicintai oleh masyarakat Sidendeng Rapang. Dan pada pileg yang baru-baru ini, pada bulan Februari 2024, berkat doa, dukungan dari seluruh warga masyarakat, dari suara 34.000, kemudian secara signifikan naik 120% menjadi 80.000. Luar biasa. Ini menandakan bahwa beliau merupakan sosok pemimpin yang selama ini dekat dengan masyarakat dan selalu hadir memberikan manfaat di tengah-tengah masyarakat Sidendeng Rapang. Restorasi Sidrap! Restorasi Sidrap! Sarkana! 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 Luar biasa antusiasme warga masyarakat Kelurahan Majelik pada malam hari ini menjemput kedatangan pemimpin harapan masyarakat Sidendeng Rapang, Syahrudin Arif, yang dikenal sebagai seorang anak rakyat yang lahir dari sebuah pelosok desa yang sangat terpencil di daerah timur Sidendeng Rapang, tepatnya di Dusun Tarungku, Desa Bila. Kemudian beliau terlahir dari keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya bukan seorang pejabat, bapaknya bukan seorang konglomerat, namun dengan semangat kerja keras, dengan semangat dan motivasi yang luar biasa, alhamdulillah beliau saat ini maju sebagai calon bupati Kabupaten Sidendeng Rapang di usia 40 tahun. Deklarasi komunitas untuk dukungan kepada Sarkana sebagai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidendeng Rapang periode 2024-2029. Untuk komunitas pertama, kami undang dengan hormat kepada komunitas The Kurir. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami komunitas The Community dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami komunitas Cikal Bismillahirrahmanirrahim, kami komunitas PW dengan ini menyatakan sikap kami siap mendukung pasangan calon bupati. Dan ini menyatakan sikap secara tegas siap mendukung dan memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sidendeng Rapang periode 2024-2029. Saya terima dukungan dari Paiwai The Kurir Bes Warkop TK. Saya nyatakan saya terima dukungannya dengan ucapan Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Saya Syahrudin Arif dan Nur Kanaa menerima dukungan dari komunitas pemuda paling hebat di kota Majeling Pangkajene Sidrap. Saya juga dulu anak Cikal, suka menyiar di bawah kolom rumah, di bawah Cikal. Nah, saya terima dukungannya dan insya Allah saya akan buktikan akan membawa semua anak Sidrap untuk berhasil. Siapapun bisa jadi apapun. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Majaleng? Siap menaikkan Saudi Arab? Siap? Berapa persen? Berapa? Betul? Aja janji muka roye, Pak Bercigi. Itu? Luar biasa kegesitan beliau. Begitulah anak muda, tidak pernah dia capek, tidak pernah dia ini untuk memikirkan rakyatnya. Selalu dia melihat daerahnya ke depan. Bagaimana Kabupaten Sidrap jauh lebih baik ke depan, insya Allah. Dan ada calon gubernur kita, Bapak Haji Andi Sudirman dan Ibu Haja Fatmawati Rusdi, yang diberi tagline andalan hati. Mudah-mudahan juga beliau bisa terpilih sebagai gubernur dan calon wakil gubernur, karena beliau bisa sinkronisasi dari DPR RI Bapak Haji Rusdi Masa dan gubernur dan Bapak Haji Sarudin Arif. Insya Allah infrastruktur kita ke depan jauh lebih baik. Sarkenang! Sarkenang! Terima kasih. Saya sampaikan bahwa Partai PKS akan mendukung Bapak Sarudin Arif dan Ibu Nur Kanaah di pemilihan Bupati Kabupaten Sidrap tahun 2024-2029. Insya Allah saya dari Partai Perindo, partai pengusung, dan merupakan suatu partai selain Nasdem yang paling pertama memberikan dukungan, memberikan SK kepada Sarkana. Bapak Sarudin Arif dengan Ibu Nur Kanaah merupakan suatu pasangan yang ideal, yang serasi, yang cocok. Karena saya tahu persis Bapak Sarudin Arif itu orang yang kreatif dan inspiratif dan juga pekerja keras. Saya juga mau ceritakan sedikit Pak, karena saya pernah sama-sama juga waktu masih belum apa-apa. Beliau, saya ini kan dia juga pernah dagang. Kebetulan saya juga ada pedagang sedikit. Saya pedangkan nenek sebab Pak. Dia buru dadak. Bayangkan nih Pak, si baka mapene dia kutue, mapelai, mapuda-puda ku nenek ku lakai pende kutue. Mungkin masih ingat Pak di Sianange sama-sama dulu. Iya, jadi memang karena orangnya pekerja keras, orang pintar, jenius. Jadi akhirnya kita lihat bisa mencalonkan, insya Allah akan jadi bupati nantinya. Mari kita menjemput kemenangan bersama. Perlu saya sampaikan, oleh karena tadi sudah diuraikan oleh para pembicara terlebih dahulu, saya salah satu teman beliau yang barangkali pernah menyampaikan kepada beliau, Dek, maju kau, majulah. Maju kau, yang bisa memperbaiki Sidrap hanya kamu. Betul? Beliau, saya menilai seorang legislator, sahabat, kebanggaan, dan andalan masyarakat Sidrap yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat. Seorang legislator yang konsisten membela, memperjuangkan nasib rakyat kecil. Ini yang kita harapkan. Kami harapkan nantinya ke depan rumah jabatan Bupati Sidrap akan menjadi rumah aspirasi. Oleh karena kenapa? Pak Sahar beserta Ibu dan calon wakil bupati kita adalah orang-orang yang merakyat, yang tidak pernah lekan dari sisi Anda. Dimanapun pasti ada Sahar, dimanapun pasti ada Nur Kanaah. Dan mereka tidak akan kemana-mana. Mereka adalah kebanggaan kita yang menjadi tumpuan harapan ke depan bagi Kabupaten Sidrap yang lebih maju dan lebih sejahtera. Jangan kita jadi pimpinan yang hanya sifatnya limer, memikirkan yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat, hanya memikirkan hal-hal yang tidak produktif. Kedepannya Sidrap membutuhkan seorang pemimpin yang punya karakter,
dan semua ada sama adinda saya Saharudin Alwi, punya karakter, punya kemampuan. Kita semua yang hadir di sini yakin dan percaya seorang anak petani yang berasal dari akar rumput, yang punya kemampuan visioner yang tidak diragukan. Oleh karena itu kita satukan tekad 27 November yang akan datang kita menangkan. Kita menangkan pasangan yang ideal yang memang sudah lama ditunggu-tunggu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Siapa dia? Saharudin. Karena insya Allah restorasi akan tercapai sebagaimana yang kita harapkan. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada seluruh partai pengusung dan perwakilan tokoh masyarakat Kelurahan Majali pada malam hari ini yang telah menyampaikan testimoni yang luar biasa sebagai bentuk komitmen, konsistensi, dan juga bagaimana melihat figur sosok Sarkanaa yang selama ini memberikan kontribusi dan manfaat di tengah-tengah masyarakat. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh partai pengusung dan perwakilan tokoh masyarakat. Dan kemudian baik Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan beberapa informasi dan sambutan silaturahmi. Untuk kesempatan pertama, kami memohon kesediaan insya Allah Wakil Bupati Kabupaten Sidenren Rapang periode 2024-2029. Kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Nurkanaa SH MSI, sosok perempuan inspiratif yang lahir dari sektor utara Bumi Malongo Sidenren Rapang. Terima kasih Pak Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Ya, jabatan Bupati Kabupaten Sidrap akan terbuka untuk masyarakat Kabupaten Sidenren Rapang. Ya, perkenalkan diri dulu, mungkin masih banyak yang belum mengenal saya karena saya baru muncul setelah tanggal 20 Mei 2024. Walaupun tadi sudah disampaikan bahwa saya berkarir di jalur yang berbeda. Saya adalah pegawai negeri sipil, sudah 32 tahun saya mengabdi di Kabupaten Sidenren Rapang, tidak pernah pindah-pindah ya. Waktu di kala kemarin Fatma saya ditawari pindah, saya bilang saya tidak akan pindah Pak, biarlah saya di Sidrap, bagaimanapun caranya insya Allah saya akan tetap muncul di Kabupaten Sidenren Rapang. Walaupun mungkin tanpa jabatan, saya akan tetap mengabdi di Kabupaten Sidrap. Tapi alhamdulillah, walaupun sempat dari Kepala Dinas dibawa ke staf ahli, saya mengambil hikmahnya saja bahwa semua jabatan adalah amanah dan kita akan mengemban amanah itu dan kita akan mempertanggungjawabkan di kemudian hari. Baik, kemudian karir saya selama 32 tahun itu saya mulai dari nol, saya mulai dari bawah, mulai dari golongan 2A sampai sekarang sudah menduduki golongan 4C ya. 4C saya pensiun karena saya pensiun dini, artinya saya mengundurkan diri dengan hak pensiun dini, jadi tidak ada penghargaan, tidak ada kenaikan pangkat penghargaan. Seandainya saya full, maka akan saya dapatkan golongan ruang 4T, tapi karena saya pensiun dini jadi tidak diberikan pangkat penghargaan. Kedua lete na jenderal penuh pangkat Pak. Itu artinya seperti itu. Harap bahwa dengan program pendidikan unggul ini, anak-anak kita tidak ada yang putus sekolah di usia 25 tahun sampai 25 tahun ya. Harus memiliki ijazah, minimal ijazah SMA. Itulah yang maknanya program wajib belajar 12 tahun. Minimal anak-anak kita memegang ijazah SMA dan setingkat SMA atau ijazah paket C. Kalau dia tidak mampu menduduki di sekolah formal, maka kita akan bantu untuk masuk dalam program paket A, B, dan C sehingga dia memegang satu lembar ijazah. Kenapa? Ijazah sangat penting untuk masa depannya.
apakah dia nanti akan berkarir di dunia politik, apakah dia nanti akan berkarir di dunia pemerintahan, itu sangat butuh ijazah. Tanggung jawabkan di depan Bapak Ibu semua dan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tegur kami jika kami yang salah, ya, tegur kami jika kami salah langkah, karena hal ini akan menjadi penyemangat buat kami dan akan menjadi kontrol buat kami. Sekian, nun wal qalami wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sideneng Rapang, Ibu Nur Kanaa, SHMS yang luar biasa. Tadi kalau kita mendalami histori perjalanan karir beliau sangat luar biasa, ibaratkan beliau adalah sebuah mutiara. Mutiara ini dimanapun ditempatkan itu akan memiliki nilai, dan itulah sosok Ibu Nur Kanaa yang ditempatkan di mana saja akan memiliki value, akan selalu memiliki nilai di tengah-tengah masyarakat, karena memang beliau bekerja dari hati untuk mengabdi kepada daerah yang kita cintai, bumi ini malam. Aplaus yang meriah untuk Ibu Nur Kanaa. Bapak Ibu sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan beberapa program-program prioritas, visi misi dan juga apa yang menjadi harapan masyarakat Sideneng Rapang yang nanti akan disampaikan oleh sosok yang insya Allah akan menjadi pemimpin harapan masyarakat Sideneng Rapang yang memiliki karakter macai nama lempu, warani nama geteng, dengan sebuah prinsip riolo ina patiroang, ritangai nasi raga-raga, rimonri wina paampiri. Kita berikan aplaus yang meriah kepada calon Bupati Kabupaten Sideneng Rapang, Haji Syahrul Alim, SIP MM. Karena semua orang Majeling sudah tahu saya, betul? Tadi dicerita dari Paiwai, dari Cikal, dari Arifin Damis, dari Tahir Umar. Perjalanan saya dari lorong ke lorong Majeling, Majeling Timur, Majeling Watang, Wala, Pangkajene, semua orang Mari Tengah akrab dan sangat dekat sama saya, betul? Betul. Orang Majeling mau perubahan? Mau? Orang Majeling mau perubahan? Kak Ucu yang minta saya mundur jadi ketua DPR harus pulang jadi Bupati Sideneng Rapang. Tapi suara kursi saya yang saya dapat tidak rugi orang Majeling dukung saya, karena yang ganti saya orang Pangkajene juga, namanya Andi Insan Petandri. Ya. Oke. Awako. Awak lega pagi-pagi otai. Oke. Kata Pak RMS, itu Haji Sahar, cancu saja ikut terus. Orang tidak normal saja ikut terus sama saya, apalagi orang yang normal. Oke? Oh itulah. Oh itulah. Nah, jadi anak saya laki-laki perempuan, laki-laki perempuan 4. Jadi kalau lo yang mau belajar, nah nanti saya ajari. Ya. Terus Bapak-Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, program saya ada 4 unsur. Unsur kepentingan rakyat semuanya. Saya sama Ibu Nur Kanaa kalau terpilih jadi bupati dan wakil bupati, orang yang tidak terlalu apa di makada kubah. Ayah sekubah maksudnya dapat tasil akara wah pejabat ni. Hah? Napura ni rasakan Ibu Nur Kanaa 10 tahun utama menjadi kepala dinas. Iya, 10 kata menjadi pejabat aku provinsi, 24 kabupaten Motandra. Tapi, nah itu kubah, itu banyak. Jadi komen mereka, jangankan rumah jabatan terbuka untuk kita semuanya. Saya pasti keliling Majeling untuk urusi masyarakatku di Majeling. Ayah sesidra religius, meloka pengen. Karena saya anak remaja Masjid Raya, tidur di Masjid Raya, belajar di Masjid Raya,
susah, senang, makan, kadang susah di Masjid Raya. Dan saya belajar di situ, namanya kegigihan, namanya resop atau menit. Dan saya belajar di situ dari anak miskin berubah menjadi anak yang bermanfaat untuk semua orang Sidrap. Karena dengan agama saya belajar, dari situlah saya merumuskan program Sidrap Religius. Saya mau kembalikan lagi Sidrap ini pencetak penghafal Al-Quran terbanyak di Sulawesi Selatan. Saya mau kasih besar lagi itu kegiatan-kegiatan remaja masjid supaya anak-anak kita terhindar dari godaan pekerjaan yang aneh-aneh. Supaya Sidrap kuat agamanya. Kalau agama kuat, insya Allah akan ikut yang lainnya. Saya akan kejar anak Sidrap yang tidak sekolah, dan saya akan wajibkan anak Sidrap, siapa anak Sidrap yang tidak mampu kasih lanjut sekolahnya gara-gara orang tuanya tidak punya biaya, dan saya akan urus semuanya itu. Nah, pendidikan unggul insya Allah tiga wakil orang matu tua-tua papa jana nama sekolah lau sapa tasir di sini lau lalu tasir di sini iya nawala contoh lego coba nega aga sekolah ko mataru kama sekolah mangesanan mereka mataru masa video itu kama taru tapi karena penderitaan setelah saya lalui, saya ke sekolah kuliah sambil bekerja. Setelah lolos S1 saya lanjut S2, setelah S2 saya lanjut S3. Akhirnya saya dapatkan ilmu, dan ilmu saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka semua wajib sekolah. Tuh. Yang ketiga, soal kesehatan. Setuju kita gratiskan semua BPJS orang Sidrap? Setuju? Kemudian angka tolo runtuh beli bolana, mana angka to malasa sakit jiwa, angka mau beli tole sakalem, dan saya sudah urus BPJS-nya. Besok lusa saya bawa ke Makassar ke rumah sakit tadi untuk diobati supaya sembuh. Nah, lalu itu gara-gara BPJS tidak ada, maka saya akan usahakan BPJS 300.000 orang Sidrap gratis semuanya. Setuju? Maka ekoniko mandiri, kurang wajah papamu mandiri nah, mandiri ditarik lalu kembali ke gratis. Ya, ekoniko ke menunggak. Antena menunggak. Ekoniko ke menunggak. Ekoniko ke menunggak. Kau ke menunggak jolok telumpula. Misalnya menunggak kata mati nanti ulah 2 Februari 2025. Kau ke menunggak ulah 10/2 ulah sidi. Tahu aja itu lah ulah 10/2 ulah sidi. Ya pamatu nang gratis ulah 2 sampai tahun 2030. Berarti 5 tahun. Oke. Setuju? Yang keempat, program saya ekonomi. Saya mau kasih meningkat lagi produksi pertanian di Sidrap. Galuta makokoe madodo ngaselena, betul? Magen madodo kura pupuna. Magen madodo nandre balao. Magen madodo nandre lasuloli. Jadi pupuk lancar, listrik masuk sawah, harga stabil akan saya urus semuanya supaya petani di Sidrap kembali berjaya lagi. Dalam ekonominya orang Sidrap 4, galung,
dara, sapi, manu, bembe, iti, sibawa, perikanan balik. Apa nih lancar pengangnya? Menyaman nyawa na pengang Pak Bimur nih. Betul? Iya mah nih Pak Bimur nih makokoy, jadi macet nih di bawah. Macet nih munro setangklas jalan rapang. Kau lalu kan kasih anggota di kaluran nah. Gagah. Itu karena, nah, insya Allah ekonomi akan serus. Nah, maka 4 unsur ini. 1, dompetnya, tabungannya masyarakat akan seurus. Setuju? Jadi tambahan 1, pajak pasar supaya penjual kita normalkan kembali pajaknya. Setuju? Pasar kita tata kembali supaya orang bisa masuk ke dalam pasar. Ada mitri kubawir nanti pasai macam ni. Pak balu sepatu, pak balu sandala, pak balu lipa, pak balu caju, tidak ada dalam pengali. Tahu nggak kah? Nah, kok pasar. Lalu pajak pasar. Yang kedua, pajak PBB dinormalkan. Betul aja. Ah, jalan Pak Sumas. Berkejaran Pak, 7 juta yang langit tanah telur ngewa aja air sudah 20 juta. Jalan Pak Sumas, jalan. Ah, ya. Jenderal Tornya Tanata Pak Sumas. Oke cendera naik Pak. Jenderal naik. Ragu ayah narawa. Saya keluar Tanata. Oh, iya mana Pak? Iya mana kah? Desa makin masulina ada pajana. Dari sangi papi penyicaran atau iya mana aja waktu Pak ngakor pajak anak koi ada aja ke anak ngurus iya tuh. Oleh pima tuh pemerintahan yang apa yang iya dia dulu lewat aja Pak. Ya, oke. Setuju sarannya Pak Sumas? Yang mau jual tanah, yang mau alihkan hibah wakaf, tahan dulu. Tunggu dulu Bupati baru, insya Allah saya akan normalkan. Jadi pajak reklame, pajak restoran, pajak warung kopi, insya Allah saya akan normalkan supaya masyarakat bisa untung. Betul? Selanjutnya penataan kota. Pangkajene, Majaling Timur, nampai posisi dek lempat nih. Teman, saya akan berusaha cari anggaran di pusat, di provinsi, supaya saya mau tata lorong-lorong, saya mau perbaiki drainase lorong-lorong, saya mau perbaiki lampu jalannya lorong-lorong supaya kalau pergi masuk pajan subuh orang tidak terlepo-lepo. Mana engkau kuro sirepen apa saya? Ondina Masjid Raya. Nampai pada kota Micupang lempar nih. Karena pembuangan tidak normal. Itu penataan kota. Lalu selanjutnya untuk lorong-lorong. Setuju semua kita perbaiki jalannya? Setuju? Di mana? Majaling, yang Magoro Lalena, Jalan Pramuka, Jalan Raja Wali, jalan mana? Hah? Jalan Ganggawa, semuanya di belakang sini. Oke, lorong-lorong Mondri. Pura kamacan nih waktu Naramalang, aga. Oko aga jalan aga sana, jalan Haji Umar, Mondrina SMP Muhammadiyah. Oh be, kota Kajaiye, aga. Nah, setuju? Nah, oke. Itu program jalan mulus. Nah, kemana nih Roh? Kemudian sampah. 21 kota. 21 kota ya, tapi Rajimote lo malah sampah.
Kedua si minggu pakabon itu rumpuin apa ya lah? Hah? Ya. Ya. Pasahe labu. Masa makanya nih labu. Nah, lihat, macam ini sama ini macam ini. Nah, oh itu, labu itu. Nah, makanya kabaran nanti labu. Kau pasahe. Ya, ceritakan aja lah. Pasahe, labu. Lurusin pasahe pagi. Lurusin ada labu nih. Jalan Pramuka labu. Jalan Jawa. Mana? Oke. Ya, amin. Makasih. Jadi sampah sekarang harganya per bulan 20.000 dibayar kota. Tapi ingat Ki, insya Allah kalau saya terpilih harga kontribusi sampah 20.000 per bulan saya akan normalkan seperti sebelumnya. Oke, 5.000. Oke. Ya. Dari mana saya dapat uang untuk biayai pemungut sampah? Saya akan cari anggaran dari pusat, dari provinsi, dan menambah mobil sampah yang ada di Kabupaten Sidrap. Cocok? Ya. Selanjutnya mobil pemadam kebakaran harus ditambah. Setuju? Nah, mobil sampah, mobil pemadam kebakaran. Selanjutnya lagi, saya akan keliling nanti bersama dinas sosial untuk mengecek mana-mana di Majeling orang yang tidak layak rumahnya. Saya akan buat program bedah rumah untuk warga perkotaan. Cocok? Karena saya tahu banyak saudara-saudara kita yang belum beruntung. Insya Allah kita buat program. Dari mana anggarannya? Dari Kementerian Sosial, dari Kementerian PUPR, kita akan turunkan ke Kabupaten Sidrap. Oke? Agapi. Agapi kira-kira. Angka mau Pak Mela atau usulkan? Angka ga? Angka? Aga? Ini matu kau ini mendre. Ajarnya kita suroni. Ini langsung minta. Ini kalian mau cerita yang apa sih dari saya. Ya, jadi sarannya Ibu Haji, kalau saya terpilih dengan Ibu Nur Kanaa, saya langsung turun ke masyarakat. Cocok? Dan memang itu sifat saya selama 10 tahun ini. Betul? Ya, kan? Iya lu tuh digagal ke mana? Mana ketahuan ketahuan. Ya gue yang pengurus ini di baliknya. Dia baliknya. Karena ini Pak Bita. Iya nak orang. Boleh Pak Haji. Maju nang kata orang dicamini ya Ren. Angkat pasangan udah dikatakan. Kalian tanda daerah adil. Ada mau masyarakat bantu kan yang orang kasih tahu dia. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Haji. Ya, itu menjadi target saya. Pangkalinge, Egon Katotoku menjadi bupati sebagai Ibu Nur Kanaa. Saya langsung turun melihat masyarakat. Oke. Pembagian raskin, pembagian bantuan-bantuan lainnya harus langsung dirasakan orang yang berhak. Oke. Terus yang ketiga, saya kalau terpilih jadi bupati,
saya akan terbuka melihat satu persatu, karena lorong-lorong di Majeling saya sudah hafal sendiri. Apa Nera? Mana sini? Nah, jadi terakhir pakutan aku. Kamu pakai aja lah biar pakutan. Kamu apa? Ya. Bro. Bola najiran mah. Ini jatuh teh siwa mundur koro. Ika agak tanah tak kue. Boleh jaga ki. Boleh mereka. Kak Marni, Kak Marni. Nanti temani saya pergi lihat rumahnya. Saya cari waktu ya. Iya. Ada nih. Keren jalan Pramuka nah. Iya, iya. Lo kami teh bola ta. Iya. Nah, aku jalan Pramuka. Sampai bola Kak Marni. Iya, oke. Nah, oke. Tunggu dulu. Terakhir, Paula. Ya. Paula. Yang saya tanyakan masalah irigasi, mulai dari pintu sampai di belakangnya SD 3 selalu mampet. Solusinya bagaimana? Irigasi age Paula. Irigasi persawahan. Ya, saya tadi sudah bicara dengan Ketua KTNA Sidrap. Kalau kita di Majeling irigasinya banyak yang tersumbat, itu yang menyebabkan penyaluran distribusi air dari kota tersumbat sampai ke sungai. Ia mana kotu saloes dan penes de dua pakajene wala leko bale nape mati nape bosita setengah jam mereka lebar nih karena sungai, drainase, irigasi semua kita akan perbaiki supaya mengantisipasi genangan banjir pada saat hujan. Oke? Nah, tenang Paula. Akur Paula nah. Terima kasih sarannya. Oke? Ya. Tepuk tangan dulu untuk Paula. Nah, kalau petani di Majeling pokoknya ya aku petani alkoh ya. Nah, masih ada lagi? Masih ada cukup? 100%. Baik, kamu anak-anak emak kerato 100%. 70 mania sona matu tawe mato do. Tanpa tujuh maka suara tak. Kode cawe itu kota tujuh maka suara tak. 5 tahun saya akan balas dengan saromase sidendring rapat. Rumah jabatan terbuka untuk rakyat. Saya akan turun satu persatu melihat warga miskin supaya berubah kehidupannya dari orang miskin berubah hidupnya menjadi kaya. Dari orang yang tidak terlalu pintar berubah menjadi pintar. Dan saya akan membawa orang Sidrap, orang yang selalu berada di tangan di atas. Saya akan hilangkan kebiasaan yang selalu berada di tangan di bawah. Karena perintah agama al-yadul ulya khairum miyadi sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Setuju? Setuju? Siap kita berubah? Andalan hati, andalan hati, sarjana, Majeling. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya.